Sebenarnya karakter yang benar-benar dibutuhkan di teknik mesin itu yang seperti apa sih, Pak? Istilahnya jangan cengeng lah, apalagi Mhm. zaman sekarang ini persaingan ketat kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya ditemani narasumber yang luar biasa. Selamat datang Bapak Yudi Setiawan MT. selamat Beliau, pagi, Bu. iya selamat pagi Pak. Beliau adalah ketua jurusan teknik mesin ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio podcastnya UBB. Kita akan berbincang-bincang hari ini terkait dengan tema yang menarik sekali sebenarnya ya terkait dengan teknik mesin. Temanya yaitu maju bersama jurusan teknik mesin. Mantap. Oke, Pak Yudi ya. Sebelum kita mengulik lebih lanjut terkait dengan tema tersebut, boleh sekiranya disampaikan dulu ke para mungkin calon mahasiswa di sini yang tertarik kuliah di jurusan teknik mesin. Kira-kira teknik mesin itu apa sih? Dan apa bedanya teknik mesin dengan mekanika? Mangga Pak Yudi, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, mungkin adik-adik semua. Eh, di Universitas Bangka Belitung mungkin salah satu jurusannya adalah jurusan teknik mesin. Ya, sejarahnya, jadi jurusan teknik mesin ini merupakan salah satu jurusan yang timbul atau hadir di Bangka Belitung ini di awal pendiriannya yaitu tahun 2006 yang dosen-dosennya itu merupakan gabungan dari dosen-dosen dari Politeknik Polman dulu namanya Polman Timah dan eh, Sekolah Tinggi Teknologi Pahlawan 12 ya. Jadi kalau kita lihat runtut sejarahnya bahwa UBB ini merupakan gabungan dari 3 perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung yaitu STT Pahlawan 12, Polman Timah dan Stiper Bangka. Maka eh, jurusan teknik mesin ini merupakan dosen-dosennya atau pengajar yang ada di situ merupakan awalnya merupakan dosen-dosen dari universitas asal tersebut ya. Jadi sekarang kita memiliki 9 dosen yang satu sudah bertitel doktor ya, lulusan dari Inggris. 2 orang sedang studi ya, dan insya Allah satu selesai dari Taiwan, 1 orang S3 lagi di ITB dan sisanya masih S2 ya. Sekarang kita memiliki akreditasi B ya. Kalau sekarang mungkin kalau ininya disamakan dengan baik sekali ya. Kalau jurusan teknik mesin ini memang dulunya merupakan diarahkan untuk menopang perindustrian terutama di Bangka Belitung ini ya. Di zaman Pak Eko Maulana Ali kami ingat bahwa kita diarahkan menjadi salah satu penopang dari pembangunan atau dermaga yang pembangunan teknologi terutama di dermaganya itu untuk menopang perkapalan yang ada di Singapura ya. Jadi dulu itu berapa kali kita bahkan beberapa orang sudah mengadakan pelatihan pengelasan waktu itu dipersiapkan untuk mempersiapkan SDM kita yang mampu di bidang keteknikan terutama di teknik mesin maupun di pengelasan. Nah, kalau tadi ditanyakan ya bagaimana sih apa sih mekanika ya, mekanik Bedanya dengan teknik dengan mesin mesin begitu ya. ya. Jadi mekanika itu atau mekanik itu sebetulnya bagian kecil dari teknik mesin. Kalau mekanik ini kan artinya sesuatu yang bergerak ya ataupun jadi dia merupakan bagian ya. Jadi
bahkan merupakan mata kuliah ya, ada beberapa mata kuliah yang kalau di teknik mesin nanti itu ada mekanika 1, mekanika 2 ya. Jadi dia akan pengaruh dengan gaya-gaya. Nah, ini nanti yang adik-adik yang makanya kalau kita ambil dari dari sumbernya itu biasanya dari eksak, yang dari IPA ataupun kalau dulu dari STM, kalau sekarang mungkin SMK ya, itu mungkin itu saja dulu. Oke, berarti sudah jelas ya adik-adik ya bedanya teknik mesin dengan mekanika itu seperti apa begitu ya Pak ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga histori ya atau sejarahnya teknik mesin di Universitas Bangka Belitung. Oke, kita lanjut Bapak. Nah, misalnya nih ada pertanyaan dari adik-adik calon mahasiswa kita. Saya ini lemah misalnya di salah satu pelajaran fisika atau matematika misalnya seperti itu ya. Tapi minat sekali nih di teknik mesin. Masihkah ada kesempatan Bapak? Ya, monggo Pak. Ya, semua itu kan proses ya. Jadi belajar itu memang dari awal sampai di liang lahat lah ya. Jadi memang kita setiap orang memiliki kelemahan. Kalau ada yang kelemahan ya pasti kita harus mempersiapkan diri menutupi itu. Nah, di teknik mesin itu memiliki beberapa peminatan ya. Jadi ada yang manufaktur, ada yang konversi energi ya, dan ada yang material ya. Memang kalau nanti juga kalau di pengembangan nanti ada juga di perancangan. Nah, yang agak berat ini mungkin kalau yang dari fisika nanti ke perancangan mungkin karena itu berhubungan dengan gaya dan momen. Nah, itu yang tadi yang berhubungan dengan mekanik tadi ya. Tapi percayalah, apalagi dengan Pak Nadim ini mengarahkan kita ya dengan MBKM ini. Jadi semua itu bisa dikonversi ya, biasanya nanti ada konversi. Dan targetnya sekarang kan kita itu menciptakan alumni yang bisa bekerja ya. Jadi memang teknik mesin itu tidak melulu kerjanya di mesin kok ya. Okay. Banyak juga alumni kita yang kerja di bank ya, di di tempat-tempat lain lah yang kira-kira jauh bahkan dari dari teknik permesinan gitu ya. Jadi tidak usah takut lah kalau masalah itu. Ya, tidak perlu khawatir jika ada salah satu kelemahan entah itu di fisika, entah itu di matematika, masih ada kesempatan banyak. Ya Pak ya. Banyak. Oke Pak Yudi, ini terkait dengan karakter yang sesuai jika ingin kuliah misalnya di teknik mesin seperti apa? Apakah harus tahan banting? Atau memang kan kita kadang mengenal ya, jujur saya misalnya dulu zamannya sekolah itu teknik mesin itu identik dengan laki-laki semua. Cari gebetannya di luar program studi lain gitu. Jadi isinya itu kaum bukan kaum Hawa ya, kaum Adam semua betul. Begitu ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Sebenarnya karakter yang benar-benar dibutuhkan di teknik mesin itu yang seperti apa sih, Pak? Ya, pada dasarnya sih semua jurusan itu sama. Yang penting itu tangguh pantang menyerah. Pantang menyerah itu ya. Jadi jangan sekali ngadep dosen sudah nanti, apalagi biasanya itu kan yang bermasalah itu di skripsi ya, kalau sudah dicoret sedikit nah sudah hilang itu nggak baik lah. Jadi bukan hanya di mesin tapi di seluruh jurusannya. Tapi yang penting mental ya. Kita memang sesuai dengan visi misi UBB ya, kita menguatkan di mental, moral dan intelektual. Jadi di situ kita mahasiswanya yang pasti harus tadi mentalnya kuat. Mental ya Pak ya. Jadi jangan cengeng lah, apalagi zaman sekarang ini persaingan ketat kan. Jadi kita sudah sedini mungkin untuk mempersiapkan diri ya. Jadi kalau di perkuliahan nanti mungkin syarat-syarat awalnya harus dipenuhi seperti kemampuan bahasa Inggrisnya ya yang dipersiapkan. Terus kita juga kan bukan hanya menciptakan seorang yang yang bisa segalanya ya, tapi kita memiliki kemampuan khusus yang disitulah kita bisa perdalam. Ya. Jadi umpama yang hobi otomotif mungkin bisa kita kembangkan ke arah otomotif ya. Jadi
semua itu bisa dilaksanakan dengan kalau hatinya senang ya. Yang Iya. pertama mencintai lah. Kalau kita Oke. mencintai bidang kita itu kita yakin lah semuanya bisa diselesaikan. Dan kami di sini dosen-dosen pembimbing di sini siap membantu. Oke, siap Pak Yudi. Nah, sedikit kira-kira Pak, gambaran mengenai praktikum kalau di jurusan teknik mesin itu seperti apa? Mungkin buat adik-adik calon mahasiswa yang lulusan dari STM atau SMK ada gambaran ya, misalnya yang bidang otomotif, oh sudah tahu nih gitu kan, bongkar pasang mesinnya. Nah, namun mungkin bagi yang SMA, yang jurusannya IPA begitu ya, seperti apa gambaran praktikumnya Pak? Oke, memang di awal ya, di awal memang ada perbedaan pastilah kemampuannya ya. Jadi karena kalau yang dari SMA, bahkan kita sebetulnya kemarin tuh ada juga yang menerima dari STM tapi bukan dari otomotif atau yang lain, tapi dari informasi ya kalau nggak salah mereka itu di bagian di bagian SMK-nya, tapi mereka bisa kok menyesuaikan diri. Jadi kalau di prakteknya ya nanti kita jangan takut ya. Jadi Universitas Bangka Belitung ini alhamdulillah di jurusan teknik mesin kita memiliki fasilitas lab yang cukup memadai ya. Apalagi sekarang kita memiliki jurusan MIPA ya. Jadi di situ ada fisika, kimia yang siap membantu kita. Jadi kalau yang di dasar-dasarnya itu kan biasanya praktek fisika, kimia itu kita sudah sangat disupport oleh dosen-dosen dari fisika dan kimia. Dan untuk teknik mesinnya itu jangan takut, kita memiliki alat-alat yang canggih ya. Kita memiliki CNC ya, kita memiliki alat uji spektrometer untuk komposisi dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin kita tamat ini kita memiliki kemampuan lah kayak itu, keterampilan yang khusus untuk jurusan teknik mesin terutama. Oke, dan kebanyakan lebih fokusnya itu seperti di laboratorium. Teknik mesin menyebutnya laboratorium apa bengkel ya Pak? Biasanya sama saja ya. Ya. Berarti dan itu lebih banyak fokus praktikumnya di dalam bengkel atau laboratorium itu ya Pak ya? Betul ya. Jadi kalau di keterampilannya mereka pasti akan memiliki kemampuan membubut, mengelas ya itu fresh ya. Jadi ya kita memiliki alat-alat lab ya yang memang dipersiapkan untuk perbengkelan juga bisa. Jadi kita memiliki alat mesin yang cukup baik lah kalau dibandingkan dengan universitas lain. Oke, boleh sedikit diceritakan Pak, kira-kira produk yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa dari jurusan teknik mesin dan produk itu menjadi kebanggaan jurusan teknik mesin itu sendiri. Monggo Pak. Kalau kita di masyarakat Bangka Belitung ya, terus terang banyak sekali yang minta bantuan kita, terutama melalui mahasiswa yang KKN ya. Jadi kalau di desa itu mereka memiliki dana desa ya, apalagi sekarang dana desa itu cukup besar. Nah di daerah itu atau di desa itu mereka membutuhkan alat, dan biasanya mahasiswa KKN yang ada di situ ya itu diminta mereka untuk membuat alat-alat ya. Beberapa alat yang mereka minta buat itu diantaranya mesin pembuat makan pakan ternak, terus pembuat kompos, itu sudah banyak ya. Jadi sudah banyak kalau masyarakat sekitar sini yang menggunakan. Nah, kalau yang ke depan ini kita memang sudah mempersiapkan beberapa kendaraan, yaitu dari kendaraan sepeda listrik, motor listrik, bahkan sekarang kita siapkan untuk mobil listrik ya. Jadi ke arah situ mungkin kita nanti, karena memang ya untuk sekarang ini kan kendaraan itu harus yang ramah lingkungan. Jadi kita arahnya ke sana ya. Jadi mungkin ke arah-arah yang motor bakar yang mengakibatkan polusi itu agak dikurangi. Jadi kita ke arah yang kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan gitu. Wah, luar biasa, sudah banyak implementasinya ternyata, dan bahkan langsung implementasinya ke masyarakat ya Pak ya, seperti itu membuat langsung mesin pembuat pupuk kompos dan lain-lain seperti itu. Luar biasa ya, sudah ada gambaran ya adik-adik calon mahasiswa ya, ternyata implementasinya juga langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Oke, kemudian Pak terkait dengan peran
peran dari jurusan teknik mesin itu sendiri dalam mengembangkan kreativitas dan prestasi mahasiswa misalnya yang lomba di skala lokal maupun nasional, boleh diceritakan Pak? Ya, kalau kegiatan kemahasiswaan ya, jadi beberapa kali memang kita masuk finalis ya untuk lomba-lomba kendaraan hemat energi ya. Jadi kita pernah lomba juga di Surabaya, bahkan sampai ke Aceh dan untuk apa namanya ikut perlombaan tingkat nasional ya. Jadi kalau kegiatan mahasiswa sangat kami support ya. Jadi dari jurusan bahkan di universitas itu menyediakan dana ya untuk mereka mengadakan kegiatan-kegiatan ya. Jadi jangan takutlah kalau kegiatan mahasiswa yang apalagi yang orientasi prestasi itu sangat didukung sekali ya. Jadi jangan takut untuk berkreativitas ya untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di sini. Ya, jadi mahasiswa dari jurusan teknik mesin itu sendiri banyak yang bergabung dan ikut perlombaan ya Pak ya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, seperti itu ya Pak ya. Wah, oke, menarik ya. Ini Pak, terkait dengan tingginya misalnya permintaan transportasi dan mobilitas, otomatis kan semakin berkembang juga ya teknologi misalnya otomotif yang otomatis nantinya juga berkembang dari segi pemesinan. Nah, kira-kira dari jurusan teknik mesin itu sendiri bagaimana cara mempersiapkan alumninya untuk siap di era global yang saat ini, seperti itu Pak? Jadi memang perkembangan teknologi ini harus kita ikuti ya. Jadi kita nggak bisa harus seperti pokoknya seperti ini, enggak ya. Jadi memang teknologi ini harus kita ikuti. Jadi memang perkembangan sekarang luar biasa pesatnya ya. Apalagi zaman kaum milenial sekarang ini ya disebut ya. Jadi segala informasi perkembangan teknologi itu memang menjadi bahan ya bahkan menjadi bahan untuk perkuliahan ya. Jadi perkembangan apalagi sekarang kalau berhubungan dengan mobilitas itu kan, jadi yang sekarang masih menggunakan jalan atau darat yang menjadi jalannya sekarang kan bahkan sudah ke arah udara ya. Jadi yang dulu dianggap tidak mungkin ya sekarang menjadi sangat-sangat mungkin sekali. Jadi ya kita harus mempersiapkan diri ya. Jadi seperti sekarang ini banyak ya teknologi yang harus kita ikuti, seperti sekarang mobil yang bisa terbang kan gitu ya. Bahkan orang sekarang dilengkapi oleh teknologi yang bisa terbang, bahkan mobil yang bisa nyetir sendiri ya. Teknologi itu harus kita ikuti ya. Jadi oleh sebab itu kita juga harus mempersiapkan kurikulum ya. Jadi kurikulum itu yang kita revisi ya, harus kita untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi perubahan kurikulum yang kita lakukan itu untuk sebetulnya mengakomodir perubahan-perubahan yang seperti itu. Jadi sistem kontrolnya bagaimana, itu seperti itu kita harus ikuti. Betul Pak, memang perkembangan zaman ini terasa cepat sekali ya rasanya begitu Pak. Jadi kalau memang kita tidak ikutan berlari yang akan tertinggal rasanya ya Pak ya di belakang. Dan ya kita menyadari hal itu, seperti itu ya Bapak tadi sampaikan, misalnya seperti sudah ada yang mau menciptakan, bahkan sudah ada, bukan mau lagi ya Pak ya, mobil terbang tadi itu sudah ada. Kemudian kendaraan yang tanpa dikendarai begitu ya, jadi seperti pesawat yang istilahnya apa Pak, yang autopilot itu ya, yang autopilot, jadi pilotnya tinggal bobo aja itu tinggal terbang sendiri. Mobil pun demikian begitu kan ya. Jadi memang perkembangannya begitu dahsyatnya begitu. Nah, kira-kira Bapak boleh disampaikan permesinan di masa mendatang itu kira-kira kan seperti apa ya Pak? Produk apa yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, yang mungkin saya nih imajinasi saya yang zamannya nonton Doraemon, kartun Doraemon, yang saya melihat mobil bertebaran tuh di kartun Doraemon, dan sekarang rasanya udah hampir mau nyata gitu ya dengan adanya mobil terbang tadi begitu. Nah, kira-kira produk apa yang mungkin dari permesinan yang akan muncul di masa mendatang? Ya, memang yang pertama ya, kalau untuk permesinan atau teknologi sekarang yang pertama hemat energi, itu yang pasti ya. Jadi karena energi ini merupakan sumber dari segala-galanya ya. Jadi kalau nggak ada energi pasti semuanya nggak akan berjalan. Jadi segala sesuatunya yang berorientasi hemat energi itu pasti menjadi orientasi di sana. Nah,
Yang kedua adalah teknologi-teknologi yang tadi ya, yang sebetulnya teknologi kan bertujuan untuk membantu ya, membantu pekerjaan manusia ya. Jadi sekarang ini kan banyak yang robot ya, robot-robot yang membantu pekerjaan kita. Jadi permesinan itu sekarang memang tadi, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, mesin tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bergabung dengan juga dengan jurusan-jurusan lain ya, seperti elektro ya. Jadi sistem kontrolnya ya. Jadi teknologi yang ke depan itu adalah teknologi yang seperti yang Mbak katakan tadi ya. Jadi seperti Doraemon tadi, semuanya serba muncul, semuanya serba praktis ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi permesinan juga seperti itu ya. Jadi kendaraan nanti, kalau di kendaraan itu ada kendaraan yang hemat energi, yang bisa autopilot tadi ya, terus yang aman. Nah itu, dan biasanya dia harus ramah lingkungan, itu yang pasti. Okay. Ya, dan bisa didaur ulang ya. Jadi itu kuncinya ya Pak ya. Dan sekarang menjadi bukan PR juga sih, sekarang menjadi bahan kajian juga mungkin ya Pak ya, di permesinan untuk segala sesuatu yang aman, ramah lingkungan. Sekarang sedang digaungkan sekali terkait dengan ramah lingkungan, begitu ya Bapak ya. Oke, Pak Yudi, terakhir boleh disampaikan semacam closing statement untuk calon mahasiswa di luar sana. Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk kuliah di jurusan teknik mesin ini? Monggo Bapak. Boleh untuk lihat kamera, boleh. Untuk adik-adik yang sekarang mempersiapkan diri ya untuk kedepannya, yang khususnya yang berminat untuk di jurusan teknik mesin. Jadi sekarang persiapkan diri Anda, terutama ini sudah mulai masuk biasanya di bulan Januari, Februari itu sudah mulai ya seleksi. Maka persiapkan diri Anda untuk terus berjuang meningkatkan ilmu dan kemampuan Anda, dan jangan lupa ya terus lihat atau pantau terutama di UBB ICID-nya, terutama di jurusan teknik mesinnya, untuk informasi-informasi lebih lanjut mengenai kapan pendaftaran dan kapan juga harus melakukan tesnya ya. Itu mungkin bisa kalau sampaikan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yudi Setiawan sudah hadir di studio kami. Terima kasih sekali lagi. Oke, demikian sharing session pada hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.